Paling banyak ditanya ini, kalau lulusan PPG belum pernah menjadi honorer, lalu guru honorer swasta, daftarnya sampai akhiri nggak? Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pagi semuanya, saya Indahna. Sebenarnya mungkin masih banyak banget pertanyaan berulang yang masuk ke kami ya, baik di helpdesk, BKN, di lapor, atau saya baca-baca juga di kanal sosial medianya BKN. Nah, ini ada banyak rangkuman itu harus sedikit ya, tapi ini banyak. Yang pertama terkait permasalahan P3K guru kali ya. Dari mulai yang pertama itu kode pendidikan tidak ditemukan di BKN. Nah, ini masih ada masalah yang seperti ini. Ini masih on progress, kita tangani oleh tim karena sumber datanya semua dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kemudian ada juga data Dapodik tidak ditemukan atau tidak cocok. Nah, ini juga permasalahannya ada di data di Kemendikbud. Jadi kalau teman-teman dapat notif seperti itu, bisa konfirmasi dulu ke helpdesk-nya Kemendikbud karena sistem SSCASN ini sudah terintegrasi langsung dengan Kemendikbud. Kemudian, nah kalau THK 2 tidak ditemukan, nah itu baru ke BKN karena yang mempunyai data THK 2 itu ada di kami di BKN. Jadi itu biasanya karena tidak ada memang datanya atau tanggal lahir ataupun nama tidak cocok. Jadi tanggal lahir yang ada di database kami K2 itu sudah lama ya database-nya, jadi sejak 2013 atau 2011 saya lupa. Nah itu mungkin datanya sudah salah gitu dari dulunya, jadi itu harus diperbaiki dulu datanya di kami. Nah itu bisa menghubungi dulu ke helpdesk. Lalu formasi tidak ditemukan. Nah ini bisa jadi karena pendidikan dengan SE-Dikbud itu tidak match. Jadi lokasi yang diinginkan tidak ada. Nah kemudian ada yang ini paling banyak ditanya ini. Kalau lulusan PPG belum pernah menjadi honorer, lalu guru honorer swasta, daftarnya sampai akhiri nggak? Iya dong. Kalau enggak nanti tidak terdaftar jadinya ya, malah nggak bisa ikut tes sama sekali. Jadi memang harus sampai resum, harus sampai akhiri, harus sampai keluar kartu pendaftaran. Seperti itu yang P3K guru. Terus ada juga yang saya rangkum ini, dibantu teman-teman yang lain juga kemarin, ada status kawin. Nah di SSCASN ini cuma ada statusnya kawin dan belum kawin. Lalu kalau status di KTP-nya sudah cerai mati atau cerai hidup, pilih yang mana? Kan pertanyaannya, pilih aja yang belum kawin. Waduh. Kalau yang jomblo gimana? Jomblo. Yang jomblo. Kawin berarti ya. Iya. Pilih aja yang belum kawin, nggak apa-apa. Nanti diperbaiki bisa jika sudah lulus, diperbaiki saat pengisian DRH. Nah, kalau sudah menikah tapi di KTP belum update datanya, gimana? Pilih yang mana? Pilih aja yang kawin. Jadi memang status terakhirnya bagaimana? Jadi pilih aja yang kawin. Terus apa lagi ya? Aku potong sebentar, meskipun dia kedudukannya di KTP-nya tulisannya belum kawin, tapi pada kenyataannya udah kawin. Yang ditulis? Ya, kawin aja. Udah kawin aja. Tuh kan disaranin cepet-cepet kawin. Karena kan data yang sebenarnya ya. Tapi ya jangan sampai pokoknya jangan sampai pilih formasi yang perlu syaratnya itu yang belum kawin gitu. Karena ada kan beberapa formasi yang tidak bisa diisi oleh pelamar yang sudah menikah gitu. Jadi itu yang perlu dibaca lagi, ditekankan sekali lagi, baca baik-baik setiap pengumuman instansi persyaratannya apa aja. Karena ada beberapa formasi yang memang tidak boleh kalau statusnya sudah menikah. Lalu ada lagi nih tanggal lahir.
sesuai ijazah itu ada notifnya keluar non-parsable date. Itu kenapa sih Kak? Katanya errornya aku udah masukin nih sesuai ijazah tanggalnya. Nah ini misalnya di ijazahnya tertulis biasanya 1 Januari, Januarinya alfabet ya, Januari 1990 misal. Nah kemudian ditulisnya di sistem, ikutin juga petunjuk sistemnya, ditulis angka semua, jangan ditulis Januari JANBN 1011990. Nah itu biasanya masalah-masalah untuk tanggal di sistem ya. Lalu pas foto ini masih ada yang salah, gagal upload, padahal kurang dari 200 KB nih. Nah dilihat lagi, di situ udah ada juga petunjuknya bahwa pas foto ini juga harus lebih dari 100 KB. Ini kenapa sih? Kita biar menghindari size yang terlalu kecil, jadi nanti pas fotonya tidak terlihat rumek gitu kan, nanti nggak bagus ya kelihatannya. Dan pas foto ini juga nanti digunakan saat tes CAT, karena nanti ada apa tuh mereka sebutnya, recognition gitu ya, face recognition-nya. Lalu apa lagi ya? Oh, lulusan tahun 2021 ada 2 nomor ijazah. Mana yang dimasukkan? Samain aja seperti tahun sebelumnya, lulusan tahun sebelumnya pakai nomor ijazah universitas atau lembaga. Ini juga nama, permasalahan nama. Kemarin udah dibahas ya oleh Mbak Alia, tapi yang kemarin dibahas itu nama ijazah. Nah, yang sekarang ditanyain itu nama KTP. Jadi di SSCSN itu kita ada penginputan nama itu nama KTP dan nama sesuai ijazah tanpa gelar. Jadi nama KTP ini diisikan saja nama sesuai KTP. Nggak masalah sebenarnya mau dimasukin gelarnya atau tidak. Yang nama KTP ya, nama KTP. Untuk nama ijazah tanpa gelar sudah jelas ditulis di situ, berarti yang ditulis hanya namanya saja tanpa gelar. Jadi ada 2 pengisian nama, mohon dicermati baik-baik dan dibaca juga keterangan di sistemnya. Jadi banyak pertanyaan yang masuk itu sebetulnya jawabannya sudah ada di situ tulisannya ya. Jadi tolong dibaca baik-baik oleh para